Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Hamidah dari kelas 2021B Prodi Hukum. Dalam rangka tugas ujian akhir semester 1 pengantar ilmu hukum, saya akan mempresentasikan hasil resum hukum alam saya. Aliran hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Hukum alam dipahami sebagai sesuatu yang ada sebelum yang lain ada, yaitu Tuhan. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat, yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat. Beberapa sifat-sifat berikut adalah terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. Lalu yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Keempat, berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas tempat. Yang terakhir, yang kelima, bersifat jelas atau dengan sendirinya bagi manusia. Macam-macam aliran hukum alam adalah mazhab hukum alam menurut W. Friedman memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, sebagai instrumen utama dalam mengubah hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Yang kedua, digunakan sebagai sasaran untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak gereja dan para kaisar di Jerman pada abad pertengahan. Yang ketiga, sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Yang keempat, prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika Serikat untuk menahan usaha-usaha legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu dengan cara menafsirkan konstitusi. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional yang pertama, pakar hukum yang menganut aliran hukum alam irasional berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi secara langsung bersumber dari Tuhan. Beberapa pendukung aliran hukum alam irasional yaitu yang pertama, Thomas Aquinas. Pendapat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia, mengakui di samping kebenaran wahyu terdapat juga kebenaran akal. Akan tetapi ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal tetapi memerlukan iman. Menurut Aquinas ada 4 macam hukum, yaitu lex externa, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam merupakan penjelmaan lex externa ke dalam rasio manusia. Yang keempat, lex positivis adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, oleh John Salisbury. John Salisbury merupakan seorang rohaniawan pada abad pertengahan. Pendapat Salisbury dilatar belakangi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Menurutnya, gereja dan negara perlu bekerja sama layaknya hubungan organis antara jiwa dan raga.
Penguasa dalam menjalankan pemerintahannya wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum alam yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, Dante Alighieri. Pendapat Dante Alighieri juga dilatar belakangi oleh perselisihan antara penguasa di Jerman dan Prancis dengan kekuasaan Paus di Roma. Berbeda dengan Salisbury dalam memberikan pendapatnya, Dante lebih memihak kepada penguasa. Ia amat menentang penyerahan kekuasaan duniawi kepada gereja. Dante berpendapat bahwa keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada satu tangan saja, yaitu berupa pemerintahan yang absolut. Menurut Dante, monarki dunia yang menjadi badan tertinggi yang berwenang untuk memutuskan perselisihan antara penguasa. Yang keempat, tokohnya yaitu Pierre Dubois. Pierre Dubois merupakan filsuf terkemuka sekaligus pengacara Raja Prancis, sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan-pandangannya pro-penguasa. Dubois mendambakan suatu kerajaan Prancis yang maha luas, di mana kerajaan Prancis tersebut mampu menjadi pemerintah tunggal dunia. Hal ini kemudian melatar belakangi keyakinan Dubois mengenai adanya hukum yang berlaku universal. Dubois mengatakan bahwa raja atau penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melalui pemimpin gereja. Bahkan, Dubois ingin agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Ia juga berpendapat bahwa raja memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhi undang-undang tersebut. Yang kelima, Marsilius Padua dan William Ockham. Marsilius Padua dan William Ockham merupakan tokoh penting abad 14. Keduanya sering dibahas bersamaan karena memiliki banyak kesamaan dalam pemikiran mereka. Menurut Padua, negara berada di atas kekuasaan paus dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tersebut banyak dipengaruhi oleh pendapat Aristoteles. Padua berpendapat bahwa hukum harus mengabdi atau memihak kepada rakyat karena tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Pemikiran Padua tergolong progresif untuk ukuran abad pertengahan. Bahkan Padua berpendapat bahwa rakyat berwenang untuk memilih pemerintahnya. Rakyat juga boleh menghukum raja atau penguasa yang melanggar undang-undang serta memberhentikan raja. Ia berpandangan bahwa kekuasaan raja bukanlah kekuasaan yang absolut namun dibatasi oleh undang-undang. Pendapat Padua tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Rousseau. Yang keenam, yang terakhir, tokoh yang menganut aliran hukum irasional adalah John Wycliffe dan Johannes Hus. John Wycliffe menyoroti masalah kekuasaan gereja. Ia menolak hak-hak paus untuk menerima upeti dari Raja Inggris. Hubungan antara kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi oleh Wycliffe diibaratkan sebagai hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bagiannya sendiri dan tidak boleh saling mencampuri. Kekuasaan pemerintah tidak perlu melalui perantara, yaitu rohaniawan gereja, serta kedudukan para rohaniawan dan orang awam adalah sama derajatnya di mata Tuhan. Wycliffe berpendapat bahwa corak pemerintah para rohaniawan adalah corak kepemimpinan yang paling buruk, sehingga urusan negara tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan. Johannes Hus melengkapi pendapat Wycliffe dengan menyatakan bahwa gereja tidak perlu mempunyai hak milik. Bahkan penguasa boleh merampas hak milik itu apabila gereja salah dengan menggunakan haknya. Hus juga berpendapat bahwa paus dan hierarki gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan, melainkan dibentuk oleh semua orang yang beriman. Yang kedua adalah aliran hukum rasional. Aliran hukum alam rasional muncul setelah zaman Renaissance, yaitu era ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan.
Aliran ini berpandangan bahwa hukum alam muncul dari pikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan atau moral alam. Beberapa tokoh aliran hukum alam rasional antara lain yang pertama, Hugo de Groot atau Grotius, dikenal sebagai bapak hukum internasional yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang dan damai serta hukum laut. Grotius berpandangan bahwa sumber hukum adalah rasio manusia. Menurut Grotius, hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam tidak mungkin dapat diubah secara ekstrim, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Yang kedua adalah Samuel von Pufendorf dan Christian Thomasius. Samuel von Pufendorf merupakan penganjur pertama hukum alam di Jerman. Menurutnya, hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni, di mana unsur naluriah manusia lebih berperan. Hasil pemikiran Pufendorf kemudian dilanjutkan oleh Christian Thomasius. Thomasius berpendapat bahwa manusia hidup dengan berbagai macam naluri yang saling bertentangan antara naluri yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan aturan-aturan yang mengikat agar ia mendapat kepastian dan tindakan-tindakannya baik ke dalam maupun keluar dirinya. Yang ketiga, Immanuel Kant. Kehidupan Immanuel Kant sebagai seorang filsuf dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman prakritis dan zaman kritis. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedman, aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Gagasan hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Adapun peranan hukum alam sepanjang sejarah memiliki fungsi jamak, yaitu yang pertama, hukum alam digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum umum yang berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, sebagai senjata bagi para gereja dan kaisar dalam berebut kekuasaan. Yang ketiga, dasar hukum internasional dan dasar kebebasan perseorangan terhadap pemerintahan yang bersifat absolut. Yang keempat, digunakan para hakim Amerika Serikat dalam menafsirkan konstitusi mereka. Yang kelima, dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang berkuasa atau sebaliknya, untuk mengobarkan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada. 6. Untuk mempertahankan segala bentuk ideologi. 7. Sebagai dasar ketertiban internasional, hukum alam terus-menerus memberikan ilham kepada kaum Stoa, ilmu dan filsafat Romawi, pendapat dan gereja-gereja pada abad pertengahan, dan yang lainnya. Kelangsungan hidup hukum alam menurut pendekatan falsifikasi dan revolusi sains. Dalam sejarah perkembangannya, hukum alam telah mengalami masa jabatan selama lebih dari 2000 tahun, kemudian tergeser oleh positivisme hukum. Apabila suatu kebenaran itu dicapai melalui pembuktian kesalahan teori sebelumnya, itulah ajaran teori falsifikasi. Sebaliknya, apabila suatu kebenaran dicapai melalui pembuktian teori baru yang lebih benar, itulah inti ajaran teori revolusi sains. Khususnya untuk menelaah sejarah perkembangan ilmu hukum dan membuat persepsi tentang masa depan sebuah teori ilmu hukum, kedua teori tersebut dapat menjadi bahan acuan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.